Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran tematik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi akhlak dan sejarah Islam. Strategi pembelajaran tematik adalah strategi pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi dalam satu tema tertentu agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam pembelajaran ini, tema yang digunakan adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam sejarah Islam. Jadi, strategi pembelajaran tematik sangat efektif digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman, pada sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Baiklah, tadi sebelum kepada materi kita absen dulu. Yang pertama, Mufidul Has ada Maisaro. Hadir. Yang lainnya pada hadir semua kan? Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, untuk sekarang kita akan menjelaskan materi tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk apa-apa, tapi yang nyatanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Rasul diturunkan di tanah Arab, tidak di tanah Indonesia atau di tanah Ataqwa Ciparai? Karena di tanah Arab akhlak manusia itu melebihi daripada kebiasaan yang lain. Hanya ada keterangan mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Buistu liutami makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebagian akhlak merupakan kunci utama dalam kehidupan. Seandainya manusia itu pintar tapi tidak berakhlak, lebih gila daripada hewan atau lebih seperti syaitan. Karena syaitan itu lebih pintar karena dia tidak berakhlak dan tidak beradab, begitu congaknya maka dia dilaknat sama Allah. Selanjutnya untuk sejarah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menempati sifat-sifat yang sangat mulia. Kalau menghitung Asmaul Husna, asma Allah itu 99, asma Rasulullah itu ada 333. Dan di antaranya ada sifat Rasulullah, yaitu sifat sidik. Sidik artinya jujur. Rasulullah tidak pernah berlaku bohong. Artinya ketika Rasulullah SAW dia dikasih gelar Al-Amin sama tokoh-tokoh terkemuka di wilayah Mekah. Karena pada waktu itu Hajar Aswad pernah hilang. Terus ada lagi siap itu pembangunan Ka'bah, maka semua suku dia berebut ingin meletakkan itu Hajar Aswad. Saking pengennya dia sikus sana sikus sini, maka dia ambil keputusan dipanggil Rasulullah untuk memberikan penjelasan. Kata Rasulullah, supaya adil, nah itu Hajar Aswad itu dipegang pakai kain, ujung kainnya dipegang berempat kepala suku, sehingga siapa yang mau meletakkan itu terserah. Maka setelah itu para tokoh itu udah aja yang meletakkan, kamu aja ya Muhammad.
sehingga sepakat maka peletakan Hajar Aswad itu diletakkan oleh Rasulullah SAW, maka dia dikasih gelar Al-Amin karena kejujurannya. Dan yang selanjutnya ada sifat amanah. Rasul tidak pernah mencederai apa yang diamanatkan, karena Rasulullah SAW di dalam sebagian keterangan mengatakan Rasulullah itu diutusnya bukan untuk mengajak manusia bertakwa. Silakan ajak, misalkan sampai memaksa orang supaya masuk Islam, tapi tidak. Dalam agama la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama. Maka ketika sebagian orang-orang mengatakan Rasulullah memaksa, ada sebagian di kalangan kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasul, jangankan misalkan kaumnya, pamannya sendiri yaitu Abu Jahal, ketika itu dia pura-pura sakit sehingga bilang kepada pembantunya, tolong bilangin ke Muhammad saya sakit, tolong jenguk saya. Padahal di depan rumahnya itu sudah disiapkan lubang yang besar, sehingga di dalam lubang itu pasti di samping besar juga dalam. Maka di atasnya ditimbun sama itu kelapa korma dan ditutupi dengan tanah-tanah gitu. Setelah itu Rasulullah melangkah, pas mau melangkah malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, awas itu dibakar. Nah, padahal dia itu tidak sakit, cuma dia pura-pura. Maka Rasulullah dia marah. Waduh, ini ngejain aku. Rasulullah pulang. Paman, saya gak jadi melayar kamu karena kamu rasa enggak, Rasul saya sakit. Rasul pulang, dia lagi ngejar, maka dia yang terperosok ke dalamnya. Sehingga ketika itu dia itu ditolong sama teman-temannya sampai kalau pakai tampang seperti zaman sekarang ditambah-tambah itu terus makin dalam. Maka dia ambil solusi, bilang ke Muhammad, saya tolong Pak Rasul, gak mau kalau kamu terus aja berbuat jahat. Maka setelah itu Rasul dia luluh hatinya karena sifat kelemah lembutan Rasulullah, maka dia itu terus mengangkat pamannya bukan dengan selendang atau bukan dengan sorban, tapi dengan tangannya dia angkat paman itu. Wah, setelah itu yang namanya orang kafir, wah Muhammad kamu udah pakai sihir. Itu kelakuan orang Arab. Makanya Rasulullah diturunkan di tanah Mekah karena orang-orangnya sangat jahiliyah. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Ngerti mungkin? Saya ngerti. Iya. Tidak ada pertanyaan? Bapak mau bertanya, kalau misalkan ya kita hidup di zaman Rasulullah, terus kita itu nggak kuat dengan sifat-sifat orang-orang jahiliyah, bagaimana cara kita untuk di zaman sekarang supaya lebih kuat lagi seperti Rasulullah? Perjalanan untuk menghadapi zaman sekarang, Iya. di mana sikapnya kejahiliahan manusia zaman sekarang lebih daripada jahiliyah zaman dulu. Kalau zaman dulu istilahnya cuma misalkan mabuk, judi gitu kan. Kalau sekarang perampokan segala dengan macam-macam teknik, segalanya melalui judol kan, judi online, kita tidak terasa. Banyak yang menjadi korban, sampai ada yang menjadi gila, sampai yang istilahnya putus hubungan sama keluarga, sampai membunuh istrinya, itu gara-gara permainan kayak gitu. Padahal itu lebih-lebih jahiliyah, manusia jahiliyah zaman sekarang. Untuk mengantisipasinya kita siapkan pertama keimanan, yang kedua diusahakan pilihlah pergaulan yang sesuai. Seandainya boleh kita gaul, tapi campur jangan. Cukup kita mengenal udah. Seandainya dia membahayakan terhadap kehidupan kita, ya udah tinggalkan.
Masih banyak teman-teman yang masih istilahnya yang lebih baik. Jadi carilah teman yang baik. Jelas. Jelas nggak Pak? Ya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya. Saya memang tidak muda lagi, tapi semangat saya belajar masih besar. Di STIT At-Taqwa saya merasa dihargai, terus termotivasi untuk berkembang. Usia tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak mengenal usia. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang berilmu, aktif dan penuh semangat. Muda bukan berarti biasa saja. Saya ingin punya masa depan yang cerah dan saya memilih STIT Taqwa Ciparai untuk mengembangkan ilmu. Saya bangga menjadi bagian dari STIT At-Taqwa Ciparai. Kampus ini membantu saya berkembang dan tampil dan terus menginspirasi. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi duta inspiratif STIT At-Taqwa Ciparai. Karena di sini setiap mahasiswa punya kesempatan untuk bersinar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadilah mahasiswa yang aktif dan inspiratif. Raih masa depanmu. Wujudkan cita-cita terbaikmu. Ayo bergabung bersama di STIT At-Taqwa Ciparai Bandung.